Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu berkesehatan, kemudahan, dan juga kelancaran dalam menjalani ibadah puasa, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana mantan kader PDIP, yakni Bapak Sudarsono, bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan menurut Pak Sudarsono, beliau membongkar dan mungkin buka-bukaan bagaimana kejahatan yang terus dilakukan Hasto Kristianto selama menjadi sekjen PDIP. Waduh, apakah ini upaya balas dendam dari para mantan kader karena telah memfitnah Pak Jokowi, karena telah memecat kader-kader terbaik? Waduh, ini yang akan kita simak videonya nanti teman-teman. Selain itu, Pak Sudarsono juga mengatakan bahwa ya langkah-langkah yang diambil oleh PDIP selama ini ternyata salah besar. Utamanya tuduhan-tuduhan dan fitnah kepada Pak Jokowi. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya yang selama ini 4 bulan lebih lah, bahkan sebelum Pilpres dan sebagainya, yang menurut saya berani bersuara. Kemarin saya bingung di saat tribun telepon kan, Pak Sudarsono tanggapan gimana? Saya malah bingung tanggapan apa ini. Pak Guntur Romli menyampaikan bahwa Pak Sudarsono suruhan Pak Jokowi. Aduh, itu spontanitas, Mbak. Saya merasa melangkah sendiri, inisiatif sendiri, tidak ada yang menyuruh. Kok dipersepsikan seperti itu? Makanya saya dengan tegas mengatakan, kok jubir DPP kok dangkal banget sumber informasinya seperti itu. Nah, sekarang saya untuk menanggapi, Mbak, bahwa saya malah berpendapat, Mbak, sekarang berarti selama ini orang-orang pembencinya Pak Jokowi itu yang dimotori oleh elit PDI Perjuangan yang kontra tadi ya, persepsi ini mereka menyatakan seakan-akan ini, saya tambah yakin berarti selama ini mereka itu cuma berasumsi itu seakan-akan itu salah Jokowi. Saya masih ingat dengan beberapa ya penegasan saya, Pak Jokowi seakan-akan kencing berdiri aja dianggap salah. Kemarin saya malah ingin saya tegaskan juga, jangan-jangan ayamnya Guntur Romli kalau punya ayam di rumah nggak bertelur begitu, sing salah Pak Jokowi. Lah kan aneh ini. Karena saya mendapatkan sesuatu, saya melakukan sendiri, Pak Jokowi mboten cawe-cawe, tidak tahu menau, disuruh Pak Jokowi. Lah semua kesalahan kok ke Pak Jokowi. Nah inilah yang semakin saya meyakini saya untuk mencintai langkah-langkah ke depan. Bahkan saya ingin ke depan, Mbak, saya bahwa setelah ini semua hiruk pikuk seperti ini, ada dukungan masyarakat, saya kok ingin kita berbangsa dan bernegara ini untuk lebih baik, untuk lebih menertibkan para pembenci atau penyebar hoax. Saya nanti akan buat, Mbak, Sudarsono lovers atau apa, lawan hoax taruh kata. Ya, apakah nanti ada pendukung atau tidak, ya semoga ada yang mendukung kan begitu. Tapi memang harus kebenaran harus disuarakan, Mbak. Tidak boleh kita biarkan, karena apa? Ternyata temuan saya seorang jubir DPP PDI Perjuangan, saya melangkah sendiri saja diasumsikan. Ini kan berarti, selama ini justru mereka itu banyak yang salah. Yang disampaikan itu menyesatkan untuk rakyat. Ini yang harus kita lawan, begitu loh. Hanya berasumsi ini gek atau ini mungkin gitu. Mereka berdapat seakan-akan. Lah beliau Pak Jokowi kan dengan segala kebijakan tenang, santun. Nah izin ya kalau boleh matur ya Pak Jokowi ke depan ya yang diem jangan diem. Kalau ada sesuatu ya harus berani diluruskan. Karena apa? Para penyebar hoax tadi seakan-akan terus tanpa perlawan mereka paling benar. Temuan saya satu saja itu. Ingin saya sampaikan juga, Mbak. Saya juga dianggap simbol perlawanan, Mbak, terhadap Hasto. Saya mengatakan kenapa saya simbol perlawanan. Pasca itu, pasca saya berani sujud syukur dan saya sebutkan nomor kontak person tadi, Mbak, ada empat temuan orang yang menemui saya. Kebenarannya Allahu a'lam. Kalau seorang Hasto nyaring kemarin menyampaikan, wah ini ada 18 skandal yang bisa, yang sekarang disimpan oleh KONI di Rusia dan sebagainya. Saya
Yang baru kemarin saja Darsono anak politisi kampung ya. Ada loh. Ternyata Hasto itu juga, maaf, kalau bongkar-bongkaran ya kebenarannya akan kita pertanggungjawabkan bersama. Ternyata juga manusia normal kok. Banyak kok korban-korban rakyat kecil yang dipecat hanya karena sesuatu untuk menutupi Hasto. Saya sampaikan ini kamera mana sebelah ya. Mas Hasto, saya ada temuan loh laporan saya ke itu Mandarin contoh. Nggak perlu saya buka. Jadi jangan merasa paling benar lah. Bahkan mungkin selama ini tokoh-tokoh yang menarasikan serba negatif yang berlebihan, sekarang tak ajak masyarakat. Justru orang yang menarasikan berlebihan untuk menyalahkan orang yang berlebihan, itu sebenarnya pelakunya dia sendiri. Dia melakukan sesuatu, dosa politik atau ada hal yang ditutupi lebih dari itu. Lah itu terus mengalihkan perhatian, menuduh orang lain. Dan orang lain itu lebih baik daripada dia. Lah saya ke depan, kalau bisa, dengan orang-orang yang mungkin bersimpati dengan saya, ayo sekarang sebagai rakyat, kita suarakan hal kebenaran. Kita bela tokoh-tokoh yang baik. Jangan ikut larut pada tokoh yang serba ini, berasumsi ini, mengatakan ini, membongkar aib orang seorang dan sebagainya. Sekarang kalau saya dengan media membongkar aib Hasto aja bisa kok. Seseorang masyarakat kecil dipecat hanya karena nutupin ini. Kalaupun saya ini dianggap penyebar hoax, ya silahkan tuntut saya. Saya juga punya bukti kok. Saya malam hari di saat pertama kali melihat katanya ada surat edaran dari ketua umum. Saya di sini kapasitas orang yang pernah lama kan. Saya 32 tahun lebih kan saya sebagai kader partai. Saya kaget, Pak. Mantan kader saja kaget. Kok semakin begini ya alumni saya, bukan alumni ya, katakanlah sebuah partai dulu yang saya bangga-banggakan begitu loh. Kok berani begini ya? Saya malah pada tataran bahwa seseorang setelah dipilih itu kan menjadi pimpinan untuk semuanya. Dalam suatu kabupaten menjadi bupati yang milih kan bukan hanya satu partai. Dan setelah jadi bupati pun dia juga adalah pimpinan dari rakyatnya untuk mensejahterakan rakyatnya semuanya. Kok muncul seperti itu? Reaksi pribadi saya kaget. Dan ini kok tambah orang genah bahasa Jawa nih begitu. Terus kedua juga berkaitan dengan segala sesuatunya bahwa pemerintah daerah ini kan yang menjadi acuan kan pemerintah pusat. Iya. Lah kalau di daerah nanti pucuk pimpinannya membangkang seperti ini gimana? Lepas dari ini akhirnya saya ingat di partai saya petugas partai. Aduh, lah kalau petugas partai bahasa ini terus menjadi sebuah kunci pokok dalam berbangsa dan bernegara, ya rusak Mbak Republik ini. Ini statement saya yang pribadi ya, karena sebagai sekarang kan rakyat ya. Ini kok tambah ora jelas, ora cetha begitu. Partai saya kok partai mantan partai saya ora cetha begini. Tambah begini. Lah lagi muncullah reaksi nasional ya kan di sosmed sedemikian kemarin malam Ahmad Basarah yang ditunjuk menjadi jubir sekarang sama Roni Talapesi dengan menarasikan yang menurut saya juga ini bahasa apa lagi bahwa ini tidak ada PDI tidak melarang dan sebagainya. Maaf untuk semuanya, saya Sudarsono kok berpendapat, ya Allah, PDI Perjuangan hentikanlah hal-hal seperti itu. Membodohi rakyat maksud saya. Wong kemarin jelas muncul selembar kertas melarang untuk hadir. Kemarin malam muncul lagi dengan narasi yang beda. Ya dengan kalimat, dengan bahasa yang mungkin diperhalus atau apa. Seakan-akan kita tidak PDI atau ketua umum tidak melarang ya artinya. Tapi bagi saya ya dari awal aja sudah membangkang kok. Ini kan cuma diperhalus saja untuk menipu rakyat.
Ya, saya berani tegaskan ini kan menipu rakyat. Bahasa hanya dengan kalimat bahasa-bahasa yang diperhalus. Padahal sudah dipermalukan oleh masyarakat mayoritas kan. Ini apa-apaan? Contoh di dekat kami Pemalang, Kabupaten atau Kota Madya Pekalongan yang kebetulan kepala daerahnya dari yang menang dari unsur PDI. Ya. Terus nggak datang. Apa nanti akan muncul negara Republik Kota Pekalongan? Kan aneh. Jadi hal-hal inilah menurut saya PDI Perjuangan terlalu banyak berdrama lah. Atau ingin melanjutkan dramanya Hasto, ya silahkan saja. Itu kan haknya PDI Perjuangan. Tapi rakyat juga akan menghakimi kok. Sejarah 2029 nanti akan seperti apa. Itu, Pak. Bu Megawati. Apakah ketika seorang kader di PDI Perjuangan tidak mengikuti instruksi dari Ketua Umum begitu ya, apakah memang ada sanksi tegas di baliknya selama ini, selama Bapak Pak Sudarsono di internal PDI Perjuangan sendiri? Ya, ini bicara meskipun mantan ya, saya tidak akan bicara ranah ya, internal PDI nanti. Saya lebih baik sekarang rakyat yang pernah dipecat kan begitu. Memang di PDI Perjuangan itu kan ada istilah tegak lurus begitu ya. Terus petugas partai begitu. Nah justru Darsono berani menyampaikan selama ini kontra. Saya memang bertentangan dengan itu begitu loh. Contoh, kalau bahasa tegak lurus itu bukan segala sesuatunya itu terus apa yang menjadi keputusan pusat. Di bawah melaksanakan. Yang diputuskan oleh elit pusat, ketua umum dan sekretaris itu kan juga bukan ayat suci Al-Quran. Saya berani katakan, mereka juga manusia kok. Buktinya juga banyak keputusan-keputusan yang salah kan. Contohnya salah apa? Atas merekomendasi si A, si B untuk menjadi kepala daerah. Nyatanya di saat di daerah proses mereka kalah. Berarti kan yang diputusan itu tidak selamanya benar begitu. Jadi itulah yang menjadi jiwa penentangan saya. Internal kader, apalagi kami juga sudah lama 30 tahun lebih kan, menurut saya kader ini punya kapasitas untuk juga menyampaikan, apalagi partainya Demokrasi Indonesia Perjuangan, simbolnya banteng, berani dalam satu barisan, simbolnya belum kepala kerbau. Kalau kebo ngalor, ngidul kan gitu. Ini justru ini pertanyaan menarik, Mbak. Ini saya terima kasih. Katakanlah apakah di dalam ada? Iya, memang itu. Nah, justru itulah yang ingin saya Sudarsono sampaikan ya, bahwa kader itu juga manusia. Kader punya pendapat. Kader bukan kebo, bukan enggih Bu sendiko dawuh, enggih. Iya. Dalam hal-hal tertentu iya, tapi masukan dari bawah. Maaf ini terlalu jauh untuk mencampuri PDI Perjuangan, padahal tidak dalam kapasitas itu. Tapi saya masih ingat, Ibu Megawati itu di saat Rakernas, itu juga nyampaikan kok, bahwa dengarkan itu suara akar rumput. Saya terjemahkan sendiri, berarti kan dengarkan suara kadernya yang di bawah. Yang di atas atau yang di Jakarta jangan hanya ongkang-ongkang atau kata cukup mendengar. Nah, ya. Ini dari tegak lurus ya Mbak. Jadi tegak lurus menurut saya tidak sepenuhnya harus ditaati. Dalam artian memang di bawah juga untuk diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya. Karena apa yang diputuskan atas juga bukan ayat suci Al-Quran yang dijamin 100% katakanlah untuk kita percayai benar. Kedua, sekarang tadi kan tegak lurus masalah petugas partai. Maaf Mbak, saya juga menentang itu. Seseorang jadi kepala daerah, jadi petugas partai. Nah dia terpilih itu kan dia akan menjadi rajanya rakyat untuk memakmurkan rakyatnya, bukan hanya memakmurkan kader-kadernya atau simpatisannya. Jadi setelah terpilih, petugas partai menurut saya nomor 2. Yang nomor 1 adalah dia harus menjadi bapak daripada rakyatnya, atau harus menjadi ibu dari rakyat masyarakat yang dipimpin. Tapi ya terserah, justru inilah kita dengan PDI Perjuangan, saya Sudarsono, anak desa ini, cuma pengurus desa ini kok punya pemikiran seperti ini ya inilah saya. Dengan hasil akhir saya harus dipecat ya saya bersyukur. Berarti pendapat saya nggak dipakai ya apa ya? Risikonya apa? Dipecat, nggih matur suwun.
Jadi tadi masalah tegak lurus saya berani meluruskan. Masalah petugas partai saya juga setuju. Apalagi sekelas presiden kok dijadikan petugas partai. Jangan-jangan Pak Jokowi dulu yang diperlakukan seperti itu hanya karena tidak manut ke itu. Nah, kalau memang beliau berkepentingan untuk masyarakat mayoritas dari Sabang sampai Merauke yang lebih besar, ya ngapain untuk manut itu? Apalagi dia adalah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ya, menurut saya kok malah benar beliau. Dan kemarin maaf saya juga sampaikan, sekarang saya kayak pengamat aja kok Mbak. Ganjar Pranowo sing menjadi republik atau RT 16%, ya menurut saya sah. Rakyat Indonesia tidak menghendaki itu, bahwa seseorang jadi presiden kok masih petugas partai lagi. Ya silahkan itu rakyat menghakimi ya. Nyatanya juga 16%. Ini kalah dengan yang mungkin sebelah yang berapa? 24% atau berapa itu yang pasangan Anies. 30 sekian. 30 sekian ya. Lah iya, malah buncit kan. Nah, teman-teman, itulah tadi video yang sangat luar biasa di mana sebuah pengakuan yang mengejutkan dari Bapak Sudarsono, mantan kader PDIP, ataupun kader PDIP yang dipecat Hasto terkait dengan bagaimana kelakuan ataupun kejahatan-kejahatan yang terus dilakukan oleh sekjennya dahulu, teman-teman, yakni Hasto Kristianto. Dan sepertinya memang beliau ya pegang banyak kartu as gitu ya kan. 30 tahun lebih loh di PDIP, masa nggak tahu gitu ya kan. Hasto berapa tahun menjabat sebagai sekjen, teman-teman. Dan ternyata dia semena-mena sebagai sekjen. Kalau tidak menurut ataupun ada kasus yang mau ditutupi, ya bakal dipecat gitu. Waduh, luar biasa Pak Hasto ya. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah ditahan KPK, dibongkar lagi boroknya oleh mantan kader. Dan Pak Sudarsono ternyata bertemu dengan Pak Jokowi dan sangat luar biasa antusias beliau ya. Apakah beliau juga melaporkan bukti-bukti kejahatan Hasto kepada Jokowi sebagai bentuk balas dendam? Nah, nanti kita lihat teman-teman. Dan tadi Pak Sudarsono ingin membuka ataupun Sudarsono lovers atau apa gitu untuk mendukung Pak Sudarsono dalam membongkar bagaimana borok-borok yang dilakukan oleh PDIP ataupun partainya, teman-teman. Dan bagaimana beliau juga tadi mengatakan bahwa Guntur Romli, jubir PDIP, berbohong dan punya pemikiran yang dangkal. Karena menuduh Pak Sudarsono disuruh oleh Jokowi melakukan sujud syukur di depan KPK dalam mendukung KPK untuk menahan dan juga memproses hukum Hasto. Dan beliau berkesimpulan bahwa ya ternyata selama ini tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi itu ya salah semua karena hanya asumsi, teman-teman. Dan bagaimana Pak Sudarsono tadi mengatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh PDIP selama ini, utamanya terkait dengan retreat di Magelang kepala daerah, yaitu sebuah hal besar. Harusnya menurut beliau, kepala-kepala daerah ini harus nurut kepada rakyat, harus nurut kepada dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat yang di atasnya, bukan kepada partai, karena mereka dipilih oleh rakyat. Dan ini sebuah blunder besar yang dilakukan oleh PDIP. Dan biarkan rakyat yang menilai, biarkan rakyat yang menghukum. Apalagi kita lihat nanti bagaimana nasib PDIP di tahun 2029, teman-teman. Karena pemilu ya hanya di 2029 nanti, nggak ada lagi pemilu setelah ini. Kepala daerah udah selesai, mungkin hanya pemungutan suara ulang di beberapa daerah, tapi untuk pemilihan kepala lagi presiden, DPR itu dilakukan di 2029. Nanti kita lihat bagaimana nasib dari PDIP, hasil dari omon-omon mereka selama ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.